Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Bang Ago. Oke, Bang Ago, tadi kerawanan-kerawanan sudah sedikit kita singgung di sini. Itu adalah kerawanan ketika dalam pilkada gitu ya. Ditambah lagi kita di tengah pandemi. Bagaimana kerawanan-kerawanan terhadap protokol kesehatan dalam nanti ketika ini berlangsung, Bang Ago? Iya, inilah salah satu PR besar dari penyelenggara kita saat ini, bahwa pilkada aman itu saat ini ukurannya bukan itu tadi ya, secara politik dia kondusif ya kan, terus secara Kamtipmas dia ya rawan aman dari kericuhan dan lain sebagainya, tindak kejahatan. Tetapi kita karena berada dalam posisi pandemi COVID-19, di sini juga artinya ada variabel aman menurut kesehatan masyarakat, dan ini tugas penyelenggara untuk bagaimana bisa menyelenggarakan pilkada yang aman dari paparan COVID-19, karena kita tidak ingin di pesta demokrasi mendatang itu justru terjadi memunculkan klaster-klaster baru gitu loh. Salah satunya ya mungkin di TPS. Makanya ini TPS harus benar-benar aman gitu, harus benar-benar steril. Penyelenggara sih sebenarnya sudah mengantisipasi ya, di mana jumlah TPS-nya kan sekarang itu relatif diperbanyak, ya kan? Jumlah relatif diperbanyak artinya orang itu disebar gitu, nggak hanya ke sekian titik, tapi dia lebih disebar ya kan. Kemudian yang masuk ke TPS itu juga nanti bakal digilir ya kan, dengan protokol kesehatan, social distancing, orang yang mau nyoblos nanti memilih nanti itu harus menggunakan masker ya kan, ada hand sanitizer-nya nanti disiapkan gitu, seperti itu. Jadi keamanan di era pandemi saat ini tidak hanya secara politis ya, secara Kamtipmas, tapi juga secara sosial kesehatan masyarakat tentunya, seperti itu. Oke, salah satunya yang dilakukan adalah penambahan TPS. Tapi apakah jumlah pengamanannya ditambah untuk hal ini, pengawasannya, Bang Ago? Iya, kalau jumlah personilnya mungkin relatif sama ya, itu tadi, cuma makanya sama pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan pemilu itu mereka memetakan. Kalau TPS yang relatif aman ya mungkin itu tadi 2 personel itu mobile mengamankan 8 TPS sekaligus. Tetapi yang memang dalam sangat rawan justru malah mungkin sebaliknya gitu, 2 personil mengamankan untuk polisi ya, itu mengamankan untuk 1 TPS gitu. Jadi ada perbedaan perilaku pengamanan gitu ya. Tidak hanya polisi loh, tetapi juga TNI juga Linmas, seperti itu. Oke. Nah, untuk itu Bang Ago, bagaimana Lampung Pos menyoroti tentang pelanggaran-pelanggaran hingga saat ini di tahapan pilkada ini, Bang Ago? Baik. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di ketegasan ya, pihak penyelenggara, Bawaslu yang punya fungsi untuk mengawasi jalannya pilkada ini gitu. Makanya Bawaslu juga sudah awal-awal pilkada ini sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi ya. Salah satunya akan mengumpulkan para calon, kemudian memberikan pemahaman bahwa untuk sosialisasi, untuk kampanye itu dilarang keras untuk datang menggunakan massa ya kan. Kedua, akan ada penandatanganan fakta integritas kepada para calon yang berkompetisi agar mereka taat protokol kesehatan. Bahkan sudah diancang-ancang pula sanksi gitu loh. Salah satunya adalah mereka yang menang tetapi melanggar protokol kesehatan itu nanti bakal ditunda pelantikannya. Oke, cuma ditunda kah? Ditunda ya, tapi itu lumayan cukup lama ya, 6 bulan penundaannya, dan itu ya cukup. Ya udah terpilih, seharusnya dilantik ya kan, tapi karena melanggar protokol kesehatan pelantikannya ditunda. Sejauh ini hanya ditunda ya Bang Ago ya. Tapi melihat dari hal ini, apakah Lampung Pos yakin bahwa KPU dan juga Bawaslu akan menerapkan sanksi tegas itu, Bang Ago? Ya seharusnya harus demikian ya, harus ada ketegasan kepada Bawaslu, kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan ya. Kalau tidak ada ketegasan di sini ya akibatnya apa? Nanti jadi ya macan ompong gitu lah. Pada akhirnya orang akan terus melanggar dan melanggar. Makanya kemarin ketika ada
ketika pendaftaran sudah ada beberapa calon tuh di ke kabupaten kota di 8 daerah penyelenggara pilkada di Lampung yang melanggar protokol kesehatannya. Kita tunggu nih sikap Bawaslu itu seperti apa gitu. Jadi intinya sebenarnya untuk mengamankan ini sangat dibutuhkan ketegasan juga dari pihak Bawaslu untuk menegur, memberi sanksi kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan ya kan menurut aturan terbaru itu ini pelanggaran protokol kesehatan ini bisa dipidanakan. Tetapi pihak kepolisian itu tidak bisa aktif. Harus ada laporan dari Bawaslu dulu. Makanya kita berharap teman-teman Bawaslu ini proaktif ya. Tapi di sisi lain ini juga sebenarnya ujian juga bagi para calon, ya kan mereka kan sedang berkompetisi nih, meyakinkan publik kalau mereka terpilih nanti akan membela kepentingan publik. Ya buktikan dong, gitu. Salah satunya adalah mengutamakan protokol kesehatan. Jangan sampai karena ingin mengejar kekuasaan, ingin menang, ya kan, kemudian protokol kesehatan itu diabaikan, ya kan, akibatnya ya bisa fatal ya, bisa ada penambahan kasus baru COVID-19 gitu. Jadi ini butuh perhatian kita semua lah, penyelenggara, kontestan, bahkan juga masyarakat pendukung. Oke, kita mendukung, kita support salah satu calon gitu loh. Tapi ya kalau memang ini lagi masa pandemi ya nggak perlu geruyukan kayak kemarin itu kan, nganter pendaftaran orang ramai tanpa jarak dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ini butuh kesadaran kita semua juga sebenarnya. Oke, lalu kalau sudah seperti ini dan pada tahapan ini Bang Ago, sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan untuk keamanan ketika nanti kita dalam pemilihan atau pilkada nanti di 9 Desember? Solusi apa yang ditawarkan untuk selalu aman dalam berpolitik dan juga aman untuk kesehatan? Iya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pertama mungkin dari segi Kamtipmas itu kita apresiasi nih pihak kepolisian yang akan menggelar operasi ya dari bulan September ini sampai Desember, bahkan operasi ini cukup panjang. Artinya ya akan ada razia dan lain sebagainya. Itu paling tidak bisa memfilter potensi kejahatan dari segi Kamtipmas gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu diperhatikan juga kepada para calon gitu loh, untuk bagaimana supaya menciptakan suasana pilkada yang kondusif. Nah, caranya seperti apa? Dengan tidak berpolitik secara busuk gitu, melakukan black campaign ya, kampanye hitam ya, menebar fitnah dan lain sebagainya, apalagi menyangkut unsur-unsur sara yang itu bakal meningkatkan suhu politik di masyarakat. Nah, jadi para calon juga harus berupaya menciptakan suasana pilkada yang kondusif. Apalagi ini kondisi pandemi, seharusnya mereka menawarkan konsep kepada masyarakat. Kalau mereka jadi pemimpin, solusi strategi apa yang bakal mereka lakukan gitu loh untuk menciptakan kesehatan masyarakat, ya kan, untuk mewujudkan kesejahteraan, ya kan, untuk membangkitkan ekonomi yang lusuh setelah pandemi seperti itu. Jadi keamanan oke, pilkadanya kondusif oke, dan yang paling penting yang terakhir adalah solusinya adalah penyelenggara tegas. Dari awal itu tegas gitu. Jangan sampai calon atau pendukung melihat ternyata cuma gertak sambal aja seperti itu. Oke, itulah solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Oke, Bang Ago, kita jeda sejenak, nanti kita kembali untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan membahas trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan juga sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.